Islam boleh memelihara babi? No, memelihara babi. Menyentuh saja tidak boleh. Apalagi memakan. Memelihara itu lebih parah dari memakan. Karena jenenge memelihara mesti kan beranak pinak, ya kan? Dia diperanakkan terus dijual toh. Barangnya itu kan haram. Babinya itu kan haram. Kemudian kalau dijual hasil uangnya juga haram karena jual beli dari barang haram. Terus buat apa ngingu babi wong Islam? Wong iku jelas-jelas barangnya haram gitu loh. Berupa uang, nanti kalau dijual uangnya haram. Diberikan orang, namanya kamu memberikan barang haram. Itu sama dengan kamu meracuni orang yang kamu beri. Wis aku gak arep babi, pen. Loh, itu sama dengan kamu meracuni orang yang kamu beri. Racun kok dikekno. Nah, begitu. Jadi orang Islam haram. Menyentuh saja haram. Apa menyentuh caranya? Dicuci sampai 7 kali. Yang pertama pakai tanah. Ngono nyentuh babi. Menyentuh buntute, apa nyekel awake, apa nyekel ndase, apa sikile, apa belunge lek wis mati misale ana wong mari mangan babi umpama ya, belunge diguwak nang sampah. Mara pean cekel, eruh lek iku belunge babi, maka kamu harus mencuci tangan sampai 7 kali. Kecuali kamu tidak tahu, direken iki belunge sapi, direken belunge wedhus. Nah, terus pean cekel itu gak apa-apa karena tidak tahu. Orang tidak tahu tidak kena hukum. Itu. Jadi gitu ya. Jadi apa biyen tahu ono Cina ku gua anu nang di tempat sampah. Belunge nang tempat sampah. Koncoe abah iku lek digadulinan, tapi gak dicekel tangan, digadulinan nggae jutik. Nggae jutik. Diwedek-wedekno nang koncoe. Termasuk nang apa? Apa gak ngerti kae teko. Moro. Ini kok digadulinan ngono biyen si SD apa kelas loro nih gak salah. Cek kelas loro SD gak ngerti. Ini gadulinan. Gua nang sampel wis ngono. Moro apa sih nyekel? Cek brek ngono. Baru dikandani. Loh. Iku nyekel belunge babi. Terus diumbah mbek ibuke apa? Yen. Tangane nggae banyu peceren pisan. Ta kana lemah peceren iki digawe. Dadi ambune tapi mari ngono kan digrojok sampai ping 7. Nah, begitu. Oh, nyentuh aja tidak boleh, apalagi memelihara. Apa hukum menguap saat sholat? Kalau hukum menguap itu makruh, tidak haram. Artinya kalau haram itu membatalkan sholat. Nah, kalau menguap saja itu makruh. Makanya dijaga kesehatan, dijaga niat agar ketika sholat, artinya sholat itu bertemu dengan Allah. Yo, makanya dikongkon sing khusyuk. Lah kalau khusyuk kepada Allah maka kamu tidak akan menguap gitu loh. Orang menguap karena tidak khusyuk. Kata Nabi, sholat itu yang diterima adalah yang sekedar khusyuknya. Hendaklah kalian khusyuk seluruhnya, maka kalau tidak bisa, hendaklah separuhnya, kalau tidak bisa, 1/4-nya, kalau tidak bisa, 1/8-nya, kalau tidak bisa, 1/10-nya. Maka janganlah engkau lalai dalam sholatmu. Karena itu pertanda engkau dikuasai oleh setan. Jadi setidaknya 1/10 itu ya apa kira-kira? Pian mungkin maca Fatihah itu. Eling. Mari Fatihah pas surat
pendek lali. Ya wis ngono wong kabeh wis. Kecuali koyok wali-waline Allah itu beda. Orang khusyuk temenan. Awake dhewe ya sudah wis saonoe, tapi usahakan kata Nabi ditahan. Nah, jangan sampai mengeluarkan suara. Ditahan. Terus ojo mangap karena nanti setan masuk lewat mulut. Lho sakjane ku masih ngene iki lho pen ya digodha setan ya iso. Mikul bolak-balik wah. 2 menit 3 menit wah. Miku. Nah, tapi usahakan kamu konsentrasi terhadap pekerjaanmu. Sekarang pekerjaanmu ngaji, ngrungokno cerita. Lah, wis iku sing konsentrasi. Lek ben kadek gak konsentrasi, eling apa utawa ngleang. Lah, iku sing ngarai balak-balik menguap. Kata Nabi disuruh menahan ketika menguap. Kadek mangap aja ditahan. Aja dianggapno kabeh. Ngono kira-kira. Apa sering? Ya gak sering, kadang-kadang. Kadang-kadang ngono. Bu pas salat, bu pas apa. Terus kalau terpaksa harus mangap, itu ditutup. Jangan sampai tidak ditutup. Bahasa Nabi nanti setan masuk lewat mulut. Itu bahasa Nabi. Sebenarnya Nabi sendiri tahu di hadis yang lain setan itu bisa masuk lewat ini pori-pori kulit ini. Apalagi kalau irung kan terbuka, kuping terbuka ya tambah enak. Setan itu bisa lewat pori-pori kulitmu ini, kemudian masuk ke dalam darah, kemudian setan mengalir seperti aliran darah. Hanya saja kita tidak tahu. Gitu. Sering-sering setan itu membuat penyakit. Nang ginjel, ganggu ginjele, ngono. Nang ati, ganggu atine, nang ngene apa iki nang kepala, ganggu otake, ganggu mata, ganggu kuping. Setan itu seringkali begitu. Nah, makanya kita tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kalau Nabi bilang apa saja, kita iyakan. Karena Nabi nggak mungkin bohong. Nabi itu orang yang paling dipercaya. Orang sak dunya itu loh sing paling jujur ku Nabi. Sekali saja tidak pernah bohong selama hidupnya. Ayo pen piro sedina goro. Guyon goro, engko sandale kancane singitno. Ya. Engko kuplike kancane diuncal-uncalno itu. Wis ngono-ngono iku. Tapi ya maklum ae memang duduk Nabi kate apa. Nabi Muhammad itu sekali saja mulai lahir sampai wafatnya itu enggak pernah bohong. Awak dhewe gak hitung bohong ya. Jadi itu. Yes pokoknya masuk akal gak masuk akal kata-kata dari Nabi itu selalu kita patuhi itu saja. Enggak akhirnya masuk akal. Saiki dikandani lho jarene setan kan iso liwat aliran darah. Ya jeri majrad dam. Jadi setan itu bisa masuk mengikuti aliran darah. Jenenge ya jeri majrad dam. Loh. Terus kalau begitu lewat irung iso, lewat mulut iso, lewat kuping juga iso. Lewat darah aja bisa, apalagi lewat sing bolong-bolong ya. Jelas lebih bisa. Kan gitu. Terus kenapa disuruh menutup? Itu akhlak kesopanan. Lah niya wong lek menguap gak ditutup, ketok kabeh jerone ya. Indil-indile barang ketok jerone gini. Nah, itu kesopanan gitu. Apa itu Asyura? Asyura.
Ah, tulisanmu Asyura. Iya kan? ASYURA kan ya. Asyura. Asyura itu bulan. Bulan Suro iki lho, jare wong Jawa Suro. Nah, bulan Suro itu bulan pertolongan. Jadi kenapa disunahkan pada hari pertama sampai hari ke-10 untuk berpuasa atau paling tidak berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 atau paling tidak kalau tidak bisa 2 hari sehari saja yang ke-10 disunahkan. Kenapa disunahkan berpuasa? Itu mengenang pertolongan Allah kepada nabi-nabi dan kaum-kaum yang beriman kepada Allah. Jadi diberikan kemenangan. Itu pada pada 10 hari pertama Asyura. Itu ceritanya panjang, itu banyak sekali cerita tentang nabi-nabi yang kemudian ditolong oleh Allah. Terus orang-orang sampai pada umatnya Nabi Muhammad sendiri banyak yang ditolong oleh Allah pada 10 hari pertama bulan Asyura. Jadi itu bulan kemenangan bagi orang Islam atas pertolongan Allah. Kemudian Syuro kalau di kita kenal dengan Muharram. Nah, apa Muharram? Tahun baru ya, Muharram. Apa maksudnya Muharram? Muharram itu bulan yang diharamkan. Jadi Asyura dengan Muharram itu sama. Ada yang bilang Asyura, ada yang bilang Muharram. Muharram itu diharamkan. Diharamkan apa? Kita ini harus membersihkan diri. Imane diresiki, Islame juga diresiki, sehingga terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bukan bulannya yang diharamkan, bukan. Tapi kita disuruh menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah gitu. Terus meningkatkan ibadah. Jadi artinya begini, semakin bertambah tahun, pian tahun Miko tahun piro lahir? 2013. Umpama Miko dijatah Allah 80 tahun dikurangi 13 berarti kari piro? 67 tahun umure Miko. Berarti lek tahun ngarep umure Miko piro? Kok 13 tahun, 10 tahun kan? 2013 sampai saiki 2023 kan berarti 10 tahun. Umure Miko umpama dijatah Allah 80 tahun. Itu berarti hari ini tinggal 70 tahun kan umur Miko. Tahun depan tinggal berapa? 69 tahun. Tahun depan lagi tinggal berapa? 68 tahun. Nah, semakin hari semakin kita mendekati kematian, maka itu harus disadari bahwa kita golek sangune urip. Bagaimana golek sangune urip? Dengan berbuat sebaik-baiknya, ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian dijalankan ilmu itu. Bukan hanya ilmu digawe pinter-pinteran, tapi ilmu betul-betul dijalani. Pian saiki ngerti kalau sholat itu wajib, sholat 5 waktu wajib. Ya wis jenenge kamu tahu tentang ilmu sholat. Kemudian kamu belajar bagaimana cara bacaannya, bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana tata cara wudhunya, bagaimana tata cara bersucinya. Nah, jadi sebelum sholat itu ada rentetan, ada wudhu, ada bersuci. Bersucinya apa? Seperti kalau mencuci pakaian, ya. Mencuci pakaian itu di dalam Islam ada tata caranya. Gitu, jadi nggak sembarangan. Makanya bersuci itu penting. Kalau pakaianmu
terkena najis masih belum suci karena caramu mencuci tidak seperti yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, maka berarti pakaianmu tidak bisa dipakai untuk sholat. Itu. Karena pakaianmu sih najis, mengandung najis. Lalu gak iso digawe sholat, tapi pengen sholat, berarti sholatnya batal. Sholat gak iso, nggawa najis, batal sholatnya. Lek sholatnya batal, padahal pengen sholat, berarti pengen ngiro, pengen wis sholat, padahal belum sholat. Orang-orang yang tidak sholat itu biasanya keras hatinya. Gitu. Atau orang-orang yang mengira dia sudah sholat, padahal kayak mau mengira sholat, tapi sebenarnya tidak sholat karena caranya. Nah, untuk orang dewasa itu kan sudah punya suami atau istri, ya kan? Itu kan berhubungan suami istri, ya. Itu harus tahu tata cara mandi junub. Mandi junub, mandi jinabat. Nah, terus tahu tata cara. Kalau kamu nanti misalnya mimpi basah. Pernah mimpi basah belum? Mimpi seneng-senengan ambek arek wedok ngono. Mbok sapa ae kamu kenal atau tidak kamu kenal? Belum pernah. Nah, nanti pasti mimpi. Nah, ketika itu kamu harus mandi. Setelah kamu mimpi bangun tidur, kamu harus mandi. Lah bagaimana cara mandinya? Keramas kabeh. Kemudian didahulukan wudu dulu. Setelah wudu kemudian baru menyirami bagian kanan. Yang pertama disiram bagian kanan, kemudian bagian kiri. Lek sewurmu gede, separuh dang gak apa-apa. Kene sik set separuh mari ngono separone kiwa. Engko nyeduk 3 kali. Kemudian setelah 3 kali kamu itu belum kepala lo ya. 3 kali itu belum kepala. Baru setelah itu kamu kepala 3 kali, baik pakai sampo atau tidak pakai sampo. Kemudian iki kuping. Pertama mulut, gosok gigi. Kemudian irung, nyedot ini. Itu disedot ditokno. Disedot mana? Tokno maneh. Itu sampai 3 kali. Kemudian kuping juga gitu. Kalau punya cotton bud dicelupno nang banyu terus diurekno nang kupinge. Itu 3 kali. Mari ngono njabane digosoki ambek sabun ngene. Tanganmu kena sabun terus digosokno. Ngene. Gebek ngene. Ada tata cara. Terus ngene dalane telek. Nah, itu kan ngelempit. Nah, itu harus dibasuh juga. Jangan sampai itu tidak terkena air. 1 titik tidak terkena air, maka batal mandimu. Kalau mandimu batal berarti awakmu sik mengandung apa? Hadas. Mengandung hadas. Hadas itu penghalang. Maka kalau tubuhmu masih mengandung hadas besar, kamu wudu gak sah. Kamu sholat gak sah. Hanya karena mandi. Karena mandi gak ngerti. Jadi semuanya ada tata cara. Gak ngabur. Dengkul-dengkul iki, sikut barang ini iki, sing nglempit-nglempit. Terus anuan sikil. Ngene-ngene, iki kudu digosok situk-situk ngene. Pakai sabun kalau bisa. Gak pakai sabun gak apa-apa lah, tubuhmu tidak berminyak. Kalau apa berminyak. Makanya khawatir gak nanti gosok ngene. Itu tata cara. Nanti kalau kamu sudah mandi mimpi basah ya. Mimpi basah itu mimpi pacaran sampai arek wedok sampai wis enak pokoknya ya. Mari ngono sampai celanamu basah. Lain namanya mimpi basah itu bukan kencing, tapi air mani.
Nah, orang-orang dewasa itu sudah jarang mimpi seperti itu oleh orang dewasa karena mereka sudah nafsunya sudah tersalurkan ke istrinya atau ke suaminya. Jadi kumpul di dalam kamar dua orang suami istri wis ngunu-ngunuan wis pokoknya ngunu-ngunuan wis ya. Mari ngono. Setelah itu harus mandi, namanya mandi junub atau jinabat. Lah harus tahu tata caranya, gak anggur peramas biar ngono. Tiba bolong-bolongane gak gak diurusi, gak diresiki. Gak diresiki, mulutnya ini gak disikati pakai odol atau gak pakai odol, pokoknya harus disikat. Harus bersih kabeh, lembit-lembitan koyok ngene-ngene iki. Lek gak ngerti carane, berarti kan batal. Kalau batal, sholatnya juga batal. Mengapa isi rusuh? Nah begitu, semuanya ada tata cara, ya. Jadi kalau kamu sudah berilmu, sudah tahu sesuatu, maka kamu harus melaksanakan. Jadi jangan ilmu digawe simpen-simpenan tok aku ngeruh iki. Pokoknya aku ruh iku. Nah, enggak seperti itu. Tapi dijalankan bahwa sholat 5 waktu adalah wajib hukumnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa'alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma